Nah guys, Minecraft official yang kita tunggu-tunggu akhirnya rilis juga, yaitu pada versi 1.21.111.1. Pada versi ini, tombol experimental gameplay drop game telah dihapus. Tanpa perlu mengaktifkan tombol apapun, kalian udah bisa cobain semua fitur pada versi ini. Sekarang telah ditambahkannya rak. Rak memiliki varian yang sama seperti jenis pohon yang ada di Minecraft. Untuk membuatnya, kalian membutuhkan 6 batang blok kayu yang dikupas kulitnya, letakkan 3 di atas dan 3 di bawah. Rak juga dapat kalian gabungkan dengan varian rak yang lain, dan juga kalian bisa meletakkan saling membelakangi dari rak utama. Rak mempunyai kegunaan sebagai tempat penyimpanan yang memiliki 3 slot penyimpanan. Kalian dapat meletakkan item dalam jumlah maksimal dan juga mengganti letak itemnya. Untuk mengambil, kalian tinggal interaksi pada rak tersebut, tapi ini agak mengerikan. Hati-hati kalau punya teman jahil, bisa-bisa semua diamond kalian full stack malah dicuri. Rak jika diaktifkan dengan redstone maka akan aktif atau menutup. Kalian bisa interaksi dengan rak tersebut dan otomatis rak tersebut akan mengambil 3 item di sebelah kanan dari inventory player. Jika rak menutup maka kalian dapat mengambil semua item pada 3 slot rak tersebut. Jika rak terbuka maka kalian hanya akan dapat mengambil salah satu itemnya saja. Jika semua slot inventory player penuh dan player juga meletakkan 3 rak secara sejajar, maka semua inventory player 9 item tersebut akan berpindah semua pada rak secara otomatis. Saat rak aktif oleh redstone, kalian bisa menukar semua isi inventory player dengan item inventory yang lain. Untuk menghancurkannya lebih cepat apabila kalian menggunakan kapak dibandingkan dengan menggunakan tangan. Rak ini juga bisa menjadi sebuah pajangan dekorasi seperti ini. Kalian bisa mengasah kreativitas dekorasi kalian. Bahkan kalian juga dapat membuat rak buku besar yang estetik seperti ini. Sekarang ditambahkannya patung Copper Golem. Patung ini awalnya adalah Copper Golem yang hidup, namun apabila ia teroksidasi seiring berjalannya waktu, maka ia akan menjadi patung dan ini akan membeku dalam pose acak. Kalian dapat merubah posenya sesuka hati kalian. Ia memiliki 4 pose. Kalian juga dapat menghancurkan atau mengambil patung Copper Golem dengan tangan kosong. Kalian dapat memberinya name tag. Saat menjadi patung tidak muncul namanya, tetapi saat kalian menghidupkan kembali, maka akan muncul kembali itu namanya. Jangan khawatir, kalian dapat menghidupkan kembali Copper Golem yang telah menjadi patung dengan menggunakan kapak. Sekarang Copper Golem akan meletakkan item sesuai jenis item tersebut, yang artinya mau item itu kalian ubah menjadi nama lain, mau kalian tingkatkan, mau daya tahan itemnya mau rusak, selagi jenis itemnya sama maka ia akan meletakkan pada jenis item tersebut. Udah pinter dia sekarang. Sekarang Copper Golem akan menoleh saat ia melihat player. Ini adalah interaksi yang benar-benar diharapkan para player. Pose pada patung Copper Golem itu akan memberikan sinyal redstone yang sedikit aktif, hanya dengan mengubah pose patung Copper Golem. Perlu diingat hanya pose pertama yang akan menonaktifkan redstone. Ini bisa jadi kreasi redstone ruangan rahasia juga nih. Dai sekarang berubah teksturnya. Ini berguna pada orang yang buta warna. Terlihat seperti ini diletakkan di atas piring ya. Berbeda banget pada versi sebelumnya. Jujur nggak semua orang suka dan nggak semua orang paham. Tapi ini adalah perubahan yang sangat berguna pada orang yang buta warna. Ya selain teksturnya berubah jadi lebih bagus atau lebih estetik guys. Hostile monster sekarang dapat spawn dan memakai full zirah armor copper. Lilin sekarang akan ada bayangannya saat diaktifkan di vibrant visual. Tapi dari Lilin tidak memiliki bayangan. Sinyal pada rak sekarang berfungsi memberi daya dari bagian belakang rak di semua orientasi. Totalnya ada 7 daya sinar redstone. Slot kiri daya 1, slot tengah daya 2, slot tengah dan kiri daya 3, slot kanan daya 4, slot kanan dan kiri daya 5, slot kanan dan tengah daya 6, dan full slot adalah daya 7. Ini berfungsi pada semua orientasi arah, yaitu mau itu dari timur, barat, selatan, ataupun utara. Aku yakin orang builder dengan redstone akan menyukai ini. Peletakan item pada rak telah diposisikan ulang untuk diletakkan di rak, dimana telah diperbarui posisi item seperti blok dan banner. Ini cocok banget, tetapi senjata sepertinya kurang bagus deh. Torch sekarang punya varian baru. Kalian bisa mengcrafting 1 copper nugget, 1 coal, dan 1 stick. Dan selamat, kita sekarang memiliki torch copper yang berwarna hijau. Benda itu hijau. Hijau. Ditambahkannya copper bars. Kalian dapat mengcrafting dengan 6 copper ingot, 3 di atas dan 3 di tengah. Ditambahkannya juga rantai tembaga. Kalian bisa mengcrafting 1 copper nugget di bawah dan di atas dan 1 di tengah copper ingot. Ditambahkannya juga copper lantern. Kalian bisa mengcrafting 8 copper nugget dan 1 copper torch di tengah. Ketiga item ini dapat teroksidasi seiring berjalannya waktu. Yang sudah tentu kalian bisa mengikisnya dengan X dan melapisinya dengan honeycomb agar mencegah oksidasi. Saat kalian mengaktifkan vibrant visual juga makin cantik banget nih cahayanya. Lihat penerangannya. Torch biasa, soul torch, redstone, copper torch, lantern, soul lantern, dan copper lantern. Menurut kalian lebih indah mana nih cahayanya? Coba komen di kolom komentar. Memperbaiki peti tembaga yang memainkan suara default saat berjalan, melompat, dan mendarat di atasnya. Dan sekarang sudah di fix. Suaranya telah berubah menjadi
suara yang benar. Patung Copper Golem sekarang akan jatuh dan drop ketika didorong oleh piston atau blok dekoratif non-kubus penuh lainnya. Memperbaiki patung yang tidak bisa terendam air, dan ini telah diperbaiki. Patung Copper Golem akan terendam air. Copper Golem saat diikat dia tidak akan memindahkan barang lagi, dan kalian bisa interaksi agar dia drop barang yang ada di tangannya. Copper Golem dapat memasuki pintu dan keluar dari pintu. Big Block sekarang berfungsi pada semua variasi Light Block, yaitu Light Block 0 hingga Light Block 15. Ditambahkannya panorama baru di layar menu utama. Sekarang Copper Golem dan Iron Golem akan menjadi sahabat, di mana Iron Golem akan meletakkan bunga di atas antena Copper Golem. Oh iya, bunga ini juga dapat kalian ambil menggunakan shear. Pada versi ini, saat kalian pick block pada patung Copper Golem itu akan sama atau sesuai dengan pose yang terletak dengan pose yang kalian ambil. Perubahan pada Copper Golem: jika player terlebih dahulu membuka chest Copper sebelum Copper Golem, maka Copper Golem akan menunggu player menutup chest. Jadi tidak akan terjadi dua interaksi bersamaan pada chest. Copper Golem akan mengeluarkan suara khusus saat itemnya diambil. What the heck? Malah jadi aneh gini cuy. Shieldnya juga kagak bisa diambil. Namanya juga versi beta. Semoga bug ini cepat teratasi. Suara Copper Chest yang terbuka dan tertutup tidak akan terdengar lagi pada jarak 12 blok. Ini berguna banget. Jadi kalian nggak risih lagi dengar Copper Golem yang buka tutup Copper Chest. Kalian bayangin jika dia membuka terus-terusan. Berisik banget coy. Memperbaiki bug lukisan agar tidak drop saat memuat ke dunia ataupun teleportasi. Patung Copper Golem tidak lagi memiliki glitch block tertentu saat diletakkan lightning rod di atasnya. Copper Door sekarang dapat dibuka oleh Copper Golem dan Villager. Copper Golem sekarang dapat menemukan jalan melalui lorong setinggi 1 blok. Rak sekarang menghasilkan partikel yang sama dengan warna rak tersebut. Memperbaiki bug pada peletakan redstone torch yang sebelumnya tidak dapat ditempatkan di bagian belakang rak terlepas dari arah hadapannya. Diperbarui penempatan item di rak yang akan ditampilkan di bagian tengah rak. Tangga dan tanaman merambat tidak dapat lagi menggunakan rak untuk penyangga. Ini bug sangat aneh dan ini telah diperbaiki. Aku masih nemu bug guys. Ya, bug seperti biasa seperti ini, kedip-kedip sendiri ya. Tolong bantu laporkan ke Mojang karena bug ini cukup mengganggu banget. Dan kurasa itu aja untuk pembahasan versi kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan komen kalau kalian suka video seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk pencet tombol subscribe-nya biar kalian nggak ketinggalan informasi update terbaru game Minecraft dari channel ini. Terima kasih sudah nonton. Aku RTCH. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.